Halo semuanya, selamat datang di channel Jalan Kemudian. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu, amin. Di video sebelumnya, saya telah membahas beberapa alasan kenapa saya memilih Virus 160 ABS dibandingkan dengan Lexi LX 155 yang tipe tertinggi. Nah, kali ini ada beberapa alasan kenapa saya memilih Virus 160 dibandingkan dengan Aerox 155. Disclaimer, alasan saya lebih memilih Virus 160 dibandingkan Aerox 155 bisa saja berbeda ya preferensinya antara saya dengan yang lainnya. Dan pemilihan saya lebih memilih Virus 160 ini memang berdasarkan kebutuhan teman-teman ya, dan juga didukung oleh beberapa faktor lain. Oke, jadi untuk alasan pertama kenapa saya lebih memilih Virus 160 adalah dari dimensinya, yaitu dimensi dari Virus 160 ini standar mulai dari depan, samping, dan juga belakang dibandingkan dengan Aerox 155 yang terkesan gagah dan juga besar. Nah, dimensi yang standar ini menurut saya lebih simpel, digunakan di mana saja atau digunakan di jalan apa saja, dan untuk dimensi yang standar ini akan bisa lebih simpel juga dipakai oleh siapa saja, baik itu laki-laki maupun perempuan. Alasan kedua adalah terkait velg dan ban. Kalau Virus 160 itu kan ban depannya lebarnya 100 dan ban belakangnya 120. Kalau Aerox 155 ban depannya lebar 110 dan ban belakang lebarnya 140. Menurut saya untuk ukuran motor Matic 150 cc itu ban untuk motor Virus 160 ini lebih proporsional antara velg, ban, dan juga dengan bodinya. Kalau Aerox 155 menurut saya cenderung ini ya, terlalu besar untuk motor yang di kelasnya, sehingga bisa saja untuk yang ban lebih besar itu BBM-nya bisa lebih boros, dan juga biaya ganti ban pastinya akan lebih besar per picisnya. Alasan ketiga adalah terkait perlampuan. Jadi kalau Virus 160 ini untuk perlampuannya sudah all LED, baik dari lampu utama, lampu DRL, lampu sein depan belakang, kemudian rem belakang, dan juga lampu untuk penerangan plat nomor. Dibandingkan dengan Aerox 155, Aerox 155 itu sebenarnya hampir semuanya LED kecuali lampu seinnya teman-teman. Lampu sein dari Aerox 155 ini masih menggunakan bohlam biasa, sedangkan seperti lampu utama, lampu rem, lampu belakang, dan perlampuan lainnya sudah menggunakan LED. Nah, kalau menurut saya lampu all LED itu lebih bagus ya, selain dia cahayanya lebih terang dan juga dia akan mengonsumsi daya aki yang lebih minim. Alasan keempat, ini adalah salah satu alasan yang paling penting kenapa saya lebih memilih Virus 160 dibandingkan Aerox 155, yaitu terkait decknya teman-teman. Kalau deck Virus 160 itu kan rata, tapi kalau Aerox 155 itu kan tidak rata, karena di area deck tersebut digunakan untuk tangki BBM. Nah, kenapa saya lebih memilih Virus 160 dengan deck yang rata ini? Yaitu karena dengan deck rata, maka akan memberikan fleksibilitas kalau mau naik motor, sampai juga dengan turun dari motornya. Selain itu, dengan deck rata ini kita bisa membawa tas yang ukurannya cukup besar, kemudian bisa membawa galon sampai dengan 2 galon, tapi tentunya dengan diapit oleh kaki ya. Dan selain itu juga bisa membawa barang belanja teman-teman. Maka dari itu deck yang rata ini didukung dengan adanya hook atau cantolan yang berada di area deck rata tersebut. Kalau Aerox 155 kan decknya tidak rata, maka kalau untuk misalkan naruh barang gitu ya, maka akan lebih kesulitan dibandingkan dengan Virus 160, bahkan akan terkesan tidak fleksibel karena dengan adanya semacam punuk untuk tangki BBM tadi. Alasan kelima, alasan ini sangat menarik menurut saya. Virus 160 dia yang tipe tertinggi sudah mendapatkan ABS single channel, remnya untuk respon ABS-nya itu lembut, plus dia rem belakangnya sudah cakram. Dibandingkan dengan Aerox 155, yang mana Aerox 155 tipe tertinggi itu lebih mahal daripada Virus 160 yang tipe tertinggi. Dia sudah lebih mahal. Memang untuk remnya dia sudah ABS single channel,
tapi responnya untuk ABS-nya itu tidak selembut Virus 160. Ditambah untuk rem belakangnya dia masih tromol teman-teman. Cukup disayangkan sebenarnya, motor dengan harga yang menurut saya cukup mahal, kemudian ditambah ban belakangnya yang lebar, tenaga yang besar, tapi kok rem belakangnya diberikan rem tromol aja ya. Ya mungkin bisa jadi masukan untuk Yamaha kedepannya Aerox 155 ini dibuat rem belakangnya versi cakramnya ya, sehingga nafas dari Aerox 155 yang seperti itu akan semakin kental. Maka dari itu di alasan ini saya lebih memilih Virus 160 dikarenakan pengirimannya yang lebih oke. Alasan keenam yaitu kompartemen depan. Kalau Virus 160 itu kan di kompartemen depan sebelah kanan dia ada tempat penyimpanan yang besar dan juga dalam. Dia bisa memuat air mineral 600 ml plus beberapa barang kecil. Sedangkan kalau di Aerox 155 itu tidak ada sama sekali teman-teman. Kalau untuk yang kompartemen sisi kiri depan Virus 160 itu ukurannya dia besar, dalam, dan juga masih bisa memuat air mineral 600 ml plus dia ada penutupnya. Selain itu dia juga ada fasilitas untuk USB charger teman-teman. Nah kalau di Aerox 155 yang kompartemen depan sisi kiri itu relatif kecil, sempit, bahkan setahu saya tidak bisa muat air mineral ya, tapi dia masih ada penutupnya. Namun untuk fasilitas charging dia masih harus menambahkan semacam alat tambahan atau lector 12 volt agar bisa mencharge gadget yang akan di-charge di situ. Alasan ketujuh adalah terkait konsumsi BBM. Kalau Virus 160 itu konsumsi BBM-nya lebih irit dibandingkan dengan Aerox 155 yang sedikit lebih boros. Memang untuk selisihnya tidak terlalu jauh ya, cuman kalau kita bisa lebih menghemat untuk tidak sering ke pom bensin, kenapa tidak ya? Maka dari segi ini atau alasan kali ini saya lebih milih Virus 160 karena untuk konsumsi BBM-nya dia lebih irit dibandingkan Aerox 155. Alasan ke-8 adalah tinggi jok. Kalau Virus 160 ini tinggi joknya 769 mm, kalau Aerox 155 itu tinggi joknya 790 mm. Di atas kertas, tinggi jok Virus 160 ini lebih rendah dibandingkan Aerox 155. Dia akan lebih fleksibel digunakan oleh siapa saja, terutama untuk tingginya di bawah 170 cm. Sebagai informasi, sebelum saya membeli Virus 160 ini saya sudah mencoba tinggi jok dari Virus 160 maupun Aerox 155. Nah, kalau untuk Virus 160 ini kaki saya lebih menapak dua-duanya dibandingkan dengan Aerox 155. Kaki saya itu tidak bisa menapak dengan sempurna dua-duanya teman-teman, jadi hanya salah satu saja. Ditambah Aerox 155 ini selain dia lebih tinggi joknya, dia untuk ini ya, joknya sendiri lebih lebar sehingga kita kakinya akan agak dipaksa mengangkang dan otomatis kaki akan lebih ini ya, tidak begitu menapak dibandingkan dengan Virus 160. Alasan ke-9 adalah jok. Kalau tadi itu kan tinggi joknya, kalau kali ini adalah joknya teman-teman. Jadi kalau Virus 160 itu ketinggian untuk jok yang membonceng dan juga dibonceng tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan Aerox 155. Dia itu kalau yang membonceng dengan yang dibonceng itu bedanya cukup signifikan teman-teman ya untuk ketinggiannya, plus dia itu yang belakang lebih kecil dan juga lebih tipis busanya teman-teman. Selain itu, dengan jok yang ketinggiannya cukup signifikan ini, maka kalau untuk yang dibonceng naik ke Aerox 155 ini saya rasakan butuh effort sedikit lebih gitu ya dibandingkan dengan Virus 160 yang beda ketinggian joknya tidak terlalu signifikan. Alasan ke-10 ini adalah salah satu alasan yang paling penting juga menurut saya, yaitu handle belakang. Kalau Virus 160 itu ada handle belakang dan juga nyaman dipegang, tapi kalau Aerox 155 itu dia tidak punya handle belakang. Sebagai gantinya dia masih ada semacam pegangan di sisi kanan kiri di ujung belakang, namun itu hanya cukup untuk digunakan menggeser-geser dan juga dipakai perpegangan untuk yang dibonceng. Namun kalau misalkan kita mau membawa barang sampai kita harus menali-nali gitu ya pakai tali temali, itu tidak bisa dikaitkan di handle belakang tersebut teman-teman, sehingga menurut saya kurang fleksibel. Ditambah juga saya di
rencana kedepannya itu mau menambahkan box belakang atau top box. Itu kalau dengan adanya handle belakang dia akan lebih fleksibel karena tinggal melepas handlenya, kemudian tinggal menempelkan dudukan dari top box tadi ke baut-baut yang handle sebelumnya itu tadi. Nah, itu akan membuatnya terkesan lebih simple, ringkas, dan juga rapi. Kalau Aerox 155, setahu saya kalau mau menambahkan top box itu untuk bracketnya dia memang ngambilnya agak jauh ya. Beberapa kali saya lihat itu ngambilnya malah di dekatnya footstep belakang, sehingga kalau dipakai top box itu kok kesannya dia agak aneh ya, dan agak memaksakan untuk bracketnya. Kalau Veros 160 kan lebih fleksibel karena dia tinggal melepas handle belakangnya saja. Alasan ke-11 terkait dengan tampilan yaitu adalah spakbor belakang. Kalau untuk Veros 160 ini spakbor belakangnya dia sporty, mirip motorsport, bahkan mirip CBR 250RR. Oleh karena itu dia akan terkesan lebih menyambung ya, dari depan, tengah, maupun sampai dengan belakang. Dibandingkan dengan Aerox 155, Aerox 155 ini secara keseluruhan dia sudah sporty. Tapi untuk spakbornya itu menurut saya desainnya biasa aja ya, kurang menunjukkan seperti motor berkarakter sport gitu. Alasan ke-12 adalah battery life atau keawetan aki. Kalau Veros 160 itu kan untuk keawetan akinya ya normal-normal aja ya, dia tidak ada kasus kayak akinya gampang melemah. Tapi kalau Aerox 155 itu agak terkenal dengan akinya yang rawan sowak atau umur akinya itu lebih cepat berkurang karena fitur WeConnect. Jadi fitur WeConnect ini memang cukup terkenal, dia akan mengurangi usia dari pemakaian aki itu sendiri. Alasan ke-13 adalah keyless remote. Kalau Veros 160 ini dia sudah mendapatkan 2 buah keyless remote dari awal pembelian, tapi kalau Aerox 155 itu hanya mendapatkan 1 buah aja teman-teman. Sebenarnya cukup disayangkan, Aerox 155 itu sudah lebih mahal, tapi kenapa kok dia hanya mendapatkan 1 buah keyless remote ya? Ya, semoga aja kedepannya Yamaha memberikan remote lebih dari 1 di setiap pembelian motor-motor Yamaha yang mempunyai keyless, karena trennya adalah kalau Yamaha itu untuk motor yang pakai remote keyless itu cuma hanya diberikan 1 teman-teman, tapi kalau Honda itu diberikan 2 dari awal pembelian. Itu adalah beberapa alasan utama kenapa saya memilih sampai dengan membeli Veros 160 ABS dibandingkan Aerox 155 tipe tertinggi. Meskipun begitu, ada beberapa kelebihan dari Aerox 155 yang di Veros 160 itu masih kurang. Di antaranya adalah build quality sampai dengan catnya itu lebih bagus di Aerox 155. Kemudian untuk isu yang akhir-akhir ini beredar soal rangka Veros 160, itu menurut saya rangka di Aerox 155 lebih bagus ya. Dan juga untuk perawatan, dengar-dengar biaya perawatan dari Aerox 155 ini lebih terjangkau dibandingkan dengan Veros 160. Apakah memang begitu? Kalau untuk teman-teman yang pernah memelihara Aerox 155, apakah memang biaya perawatannya ramah di kantong teman-teman? Kalau memang ada yang berpengalaman di situ, kita bisa sharing di kolom komentar. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Untuk teman-teman yang punya pengalaman memelihara Veros 160 maupun Aerox 155, mungkin kita bisa sharing di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, kemudian like, komen, dan juga share untuk video ini. Jaga kesehatan, jaga keselamatan berkendara. Terima kasih telah menonton dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Aerox keren juga ya. Kalau ada kesempatan dan rezeki, beli aja kali ya. Cuman dengan catatan kalau orang belakangnya sudah cakram ya. Kalau belum ya semoga aja lah suatu saat rem belakangnya di-upgrade oleh Yamaha menjadi rem cakram.